Orang yang mengasihi Tuhan memiliki hati Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, mengerjakan visinya Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Kristus. Itu omong kosong dia mengatakan aku mengasihi Kristus, tapi dia tidak mau diajak, tidak mau disuruh pergi, tidak mau disuruh melakukan kehendaknya. Itu bohong. Anak Tuhan harus pergi. Haleluya. Pergi, satu menginjil, satu kedua membaptis, kemudian mengajarkan firman, memuridkan, mengajarkan, memberitakan, mengkabarkan kabar baik. Haleluya. Salam sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini kau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, pemirsa yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama, supaya kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menjadi terang bagi bangsa, bahkan bagi dunia, bagi gereja, bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau sembah Tuhan dulu dengan lagu kita, Sekaranglah Waktunya. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh semuanya Bapak Ibu ya. Sekaranglah waktunya, kau lawan Indonesia.
Terima kasih Tuhan Yesus, urapanmu sangat luar biasa. Hari ini kami Tuhan Yesus mau belajar firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami boleh Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi alat terang-Mu, membawa Injil keselamatan bagi banyak orang. Lewat hidup kami, lewat Injil Kristus yang tertulis ini Tuhan Yesus. Orang bisa baca, orang lain bisa tertarik, orang lain boleh bertobat lewat bibir kami semuanya, hidup kami semua. Terima kasih Bapa, pakai kami Tuhan. Hamba mau sampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertancap kuat di dalam setiap hati kami yang melihat program ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Baiklah saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menyelamatkan bangsa. Menyelamatkan bangsa dari kehancuran, menyelamatkan bangsa dari dosa, menyelamatkan bangsa ini dari kebinasaan, dari murka Allah, dari murka Kristus. Hari ini saya mau sampaikan sedikit bagi saudara seperti apa hati Bapa itu. Haleluya. Iya. Jadi berita ini adalah lintas denominasi, bukan hanya milik gereja Pentakosta, gereja karismatik, GBI, ya, yang tepuk-tepuk tangan. Bukan, lintas denominasi. Saya memberitakan firman Tuhan ini di luar denominasi. Ini murni adalah hati Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi saudara. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini Tuhan mau kita tidak boleh berpangku tangan. Saudara yang sudah selamat, ya, memiliki tugas beban menyelamatkan orang yang belum selamat. Saudara sudah percaya, saudara memiliki beban dan tugas, kewajiban untuk memberitakan Injil supaya yang tidak percaya menjadi percaya, agar kerajaan Allah dihadirkan di muka bumi, agar kerajaan Kristus boleh sampai kepada setiap telinga, dan telinga yang mendengar memiliki iman, dan imanlah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan berangkat memulainya dari Yehezkiel 3 ayat 18. Ya, begini firman Tuhan dalam perjanjian lama. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita percaya kitab Yehezkiel ini adalah firman Tuhan, setiap kita yang sudah anak Tuhan percaya kepada Kristus, ini adalah pesan bagi saudara dan saya. Bukan hanya kepada pendeta, majelis, atau situa, pengerja, parkobas, siapapun yang memiliki jabatan di gereja. Tidak, tetapi setiap orang percaya yang mau, ya, mengenal Kristus, yang sudah mengenal Kristus, itu maksud saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 1 ayat 2. Begini firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Haleluya. Beritakan firman, artinya preach, literally means preach, to proclaim before the public. Artinya apa yang kita terima, yang kita baca, yang kita renungkan dari firman Tuhan, kita harus beritakan secara terbuka di hadapan masyarakat, di hadapan publik, Bapak Ibu. Tidak boleh hanya diri sendiri selamat. Itu namanya egois. Ya, saudara dan saya anak Tuhan, orang Kristen, hari ini tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bangkit menyelamatkan kota. Kalau saudara cinta bangsa ini dari radikalisme, dari keruntuhan, dari kehancuran orang jahat yang merongrong kesatuan NKRI, mari datang membawa kasih Kristus. Mari beritakan pertobatan, beritakan kasih keselamatan dari Tuhan. Pasti Indonesia akan berjaya. Bangkit, haleluya. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini anak-anak Tuhan harus bangkit, ya, bangkit memberitakan Injil keselamatan. Tapi masalahnya banyak orang Kristen tidak tahu apa itu Injil, ya. Mungkin parhobes pun atau pengerja di gereja, apa itu Injil, belum tentu tahu apa arti Injil. Apa Injil, ya? Yesus, cerita Yesus. Tidak cukup. Saya beritakan secara umum, apakah itu Injil? Injil adalah Tuhan datang menjadi manusia. Dia mati di salib
dikuburkan untuk menebus dosa manusia, dan dia bangkit pada hari ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia berjanji akan datang ke dunia untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Barang siapa yang percaya kepadanya dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Raja, ia akan selamatkan, ia akan dipulihkan, ia akan memiliki hidup kekal. Itulah Injil secara komplit, Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang tidak tahu tentang Yesus. Siapa Yesus tidak tahu. Yang Injil itu berita keselamatan, pertobatan. Injil itu kabar baik supaya setiap orang jangan binasa. Dan hati Bapa yang akan kita dengarkan hari ini harus menjadi hati kita. Mana mungkin kita pergi, mana mungkin kita menyelamatkan jiwa kalau hati Bapa belum nempel di sini. Impossible, tak mungkin. Ya, hari ini saya sudah sampaikan sedikit bagaimana hati Bapa. Ya, sedikit intronya. Iya. Kolose 3 ayat 1 mengatakan seperti ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi cari perkara yang di atas. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan melulu cari duit, bukan melulu untuk terkenal, bukan melulu untuk apa lagi, kaya raya dan lain sebagainya. Ya, Kisah Para Rasul 13:47 begini. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, kepada kita orang percaya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ada amin. Haleluya Bapak Ibu. Mau menjadi terang? Apakah saudara mau menerima panggilan ini? Karena Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, Tuhan telah memilih, menentukan kita menjadi terang bagi bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah sebab itu engkau dan saya harus memiliki pengetahuan, pengenalan akan Allah, sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran dengan baik, supaya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Dan setelah selesai, Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sebelum selesai kita mengunjungi kota-kota kita, desa-desa kita, bangsa Israel, dia sudah datang. Haleluya. Iya. Jadi sebelum dia datang, kita harus berfungsi dengan maksimal. Itu baru namanya anak Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah hati Bapa yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Begini firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bayangkan semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Haleluya. Jadi dari ayat firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 5 ini, saya mendapatkan dua hati Bapa di sini. Yang pertama, supaya semua orang diselamatkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan akan kebenaran. Iya, diselamatkan dan pengetahuan akan kebenaran. Inilah hati Bapa. Siapa yang harus melakukan ini? Bagaimana ini boleh terjadi? Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang memberitakannya. Tidak mungkin. Impossible. Nehi katanya. Tak mungkin. Anak Tuhan sekarang tidak boleh berpangku tangan. Siap, gerak. Yes my Lord. Yes my komandan. Saya siap melakukannya. Amin. Itu baru anak Tuhan yang sudah dewasa, yang semangat, yang membara buat kepada Tuhan. Kenapa? Dia tahu isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan itu? Adalah merupakan visinya Tuhan sendiri. Itulah visi Tuhan. Dan visi Tuhan ini adalah visi kita sendiri. Dia naik ke surga dan dia mengatakan supaya ini terjadi. Kita baca saudaraku dalam Matius 28 ayat 18 ayat 20 begini. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana orang boleh selamat
bagaimana orang boleh mengenal kebenaran itu, kita harus pergi. Tidak boleh di dalam rumahnya tidur-tidur. Tidak boleh main game. Tidak boleh tenang-tenang. Karena apa? Kalau Tuhan datang nanti, dia tidak tanya berapa mobilmu, berapa hartamu, berapa luas tanah garapanmu, berapa banyak uangmu, depositomu. Tidak pernah itu ditanya. Dia akan tanya, apakah engkau melakukan, mengerjakan talenta, mengerjakan visi dan misiku itu. Oleh sebab itu saudaraku, saya berharap visi Tuhan ini menjadi visi kita, milik kita. Orang yang mengasihi Tuhan memiliki hati Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, mengerjakan visinya Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Kristus. Itu omong kosong dia mengatakan aku mengasihi Kristus, tapi dia tidak mau diajar, tidak mau disuruh pergi, tidak mau disuruh melakukan kehendaknya. Itu bohong. Anak Tuhan harus pergi. Haleluya. Pergi, satu menginjil, satu kedua membaptis, kemudian mengajarkan firman, memuridkan, mengajarkan, memberitakan, mengkabarkan kabar baik. Haleluya. Iya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, itu masih dua. Mari kita lihat lagi hati Bapa yang ketiga dan yang keempat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi hati Bapa yang ketiga adalah biarlah namanya dikuduskan. Nama Bapa, nama Kristus dikuduskan di muka bumi ini. Yang keempat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang keempat, kerajaan Allah harus hadir di muka bumi ini, harus luas di muka bumi ini. Siapakah anggotanya? Siapakah muridnya? Siapa yang memperluas ini? Ya kita. Saudara harus sadar, saudara dan saya sudah selamat, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini memiliki identitas, memiliki DNA-nya Kristus, ya, memiliki ya ciri khasnya Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, supaya kerajaan Allah itu boleh terjadi, ya, boleh nyata di lingkungan kita, di keluarga kita, di bangsa ini. Agar orang yang tidak percaya menjadi percaya, agar orang yang jahat menjadi baik, orang yang narkoba menjadi baik, orang yang hidup dalam kegelapan kenajisan, yang hidup bebas, yang hidup hedonisme, bertobat, datang kepada Kristus. Haleluya. Jadi banyak sekali yang saya mau sampaikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah ambassador of Christ. Kita adalah ambassador of Christ Bapak Ibu, ya. Kalau saudara tidak mau melakukan kehendak Tuhan, saya sanksi, ya, saudara tidak akan memiliki mahkota di surga. Saya sanksi, saudara tidak akan memiliki upah di surga. Karena saudara akan dituntut oleh Tuhan. Saudara tahu saudaramu berbuat jahat, saudara tahu seseorang menuju kebinasaan dan kegelapan, tapi saudara maklumi dosa mereka. Bahkan mungkin saudara mendukung dengan kompromi dalam hati. Hari ini Bapak Ibu, engkau harus sadar, saudara dan saya adalah the ambassador of Christ. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus, menyelamatkan yang terhilang. Haleluya. Pertanyaannya, apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Apakah saudara mau meneruskan hati Bapak ini, mengadopsi hati Bapak ini? Doakanlah. Kalau saudara rindu tapi masih takut, saya akan berdoa. Oleh sebab itu mulai hari ini saudara harus banyak baca firman, banyak berdoa. Perkara yang di atas lebih utama daripada dunia ini. Dunia ini sementara. Harta di dunia ini akan lenyap, dimakan ngengat, bisa dicuri orang. Tapi harta kita yang sejatinya adalah di surga. Itu yang membuat saya semangat. Haleluya. Mari kita berdoa supaya hati Bapak ini sampai kepada semua orang Kristen, supaya bangsa kita ini selamat dan bertobat. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Tuhan bagi saudaraku yang melihat program ini. Berkatilah setiap hati kami, berkatilah setiap iman kami, berkatilah setiap kesehatan kami, berkati Tuhan setiap keluarga kami. Tuhan Yesus, biarlah semua jemaat-Mu Tuhan Yesus
Engkau pakai, Engkau jamah kalau semua mereka adalah ambassador of Christ. Engkau yang memilih kami Tuhan dan menentukan kami Tuhan Yesus untuk pergi, bukan untuk tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, supaya kami terbeban, supaya kami Tuhan Yesus mengadopsi, menerima dan memiliki hati-Mu, hati Bapa. Karena Engkau tidak mau seorang pun binasa. Engkau mau Tuhan Yesus nama-Mu dikuduskan di bumi. Engkau mau Tuhan Yesus semua orang mengenal Engkau, mengenal kebenaran, dan kerajaan-Mu hadir di bumi, bahkan perluas sampai ke ujung bumi. Tolong Bapa, kami mau bergandengan tangan, mohon urapan dan kuasa-Mu jamah setiap kami yang menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Oh haleluya. Aku mengasihi, angkat tangan Bapak Ibu, sungguh-sungguh dengan segenap. Jangan katakan kau mengasihi Allah kalau kau tidak mau melakukan firman. Aku mengasihi. Jangan katakan kau mengasihi Tuhan tapi kau tidak pergi menginjil memberitakan kabar baik. Kau biarkan saudaramu menuju kebinasaan. Tuhan mau pakai kita. Siapapun bisa dipakai. Saya teringat dengan Daud bersama dengan tentaranya. Tentaranya ketika peristiwa adu laut, yang mana tentara yang menjadi tentaranya Daud menjadi tentara Allah itu adalah orang-orang yang melarikan diri, orang-orang yang jahat, pembunuh, orang-orang yang mengejar-kejar hutang, orang-orang yang pelarian. Siapapun engkau, Tuhan pasti pakai. Asal kau membuka hati, asal engkau mau menerima visi Tuhan ini, Tuhan pasti pakai. Tiada mustahil bagi Kristus. Oh haleluya sekali lagi. Jesus, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Yes my Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu, adalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tancap kuat setiap hati kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa.